Dari dulu sebenarnya maka itu. Halo, B, humas ide. Pandai datang. Sekolah kalau punya anak apa-apa Pak? Allah, sudah datang. Coba tahu nak kandang. Teleponnya. Ada yang reguler. Ya, telepon dia. Itu seleksinya ketat. Oh enggak juga. Karena kasus harus Selevel dengan IC nasional. di sana anak pilihan. Oh, berarti Hanya Pekanwil aja ada yang mundur, anaknya yang dari berarti saya termasuk orang pilihan berarti ya. Jadi berhasilnya Mandua itu bukan. Sudah telepon mulu tadi. Karena apa? Siapa humasnya? Halo. B, anak buah sini datang. Undan dari tahu lain. Orang petat. Oke, yo. Ujung tombak, ujung lidah, ujung Sila. semua. Kepala sekolah. Ketemu lagi sama sahabat. Beliau kan anu kantor Ella. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang sama-sama kita hormati Bapak Narasumber, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Panitia Pres Catering Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan, teman-teman pekerja humas, teman-teman jurnalis, media cetak, media elektronik online, singkatnya hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini, hari ke-13 di bulan Desember 2021, hari Senin, kita bisa berjumpa, berkumpul, bermojah di tempat ini dalam rangka mengikuti, menghadiri sekaligus mensukseskan salah satu program yang sangat penting sekali, yakni kegiatan Press Gathering Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan memohon ridho dari Allah SWT, mari kita buka kegiatan ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia. Hadirin dimohon. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri dan bantu Indonesia ku bangsaku,
pemulagannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Wakil Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak narasumber, Bapak Ibu, teman-teman hadirin yang berbahagia. Selanjutnya mari kita dengarkan, kita simak laporan Ketua Panitia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Hormat Bapak Prameswari Saiful Nasri MP. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kadin Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Muhammad Zaidi Abdan, MA, yang saya hormati dan kita banggakan, Bapak narasumber dari unsur PWI, rekan-rekan media beserta press gathering yang saya hormati dan banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul berwajah dalam rangka mengikuti kegiatan press gathering Kanwil Kementerian Agama. Mudah-mudahan kedatangan kita semua ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin. Selawat dan salam dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita sehingga kita tetap dalam keadaan iman dan takwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Kanwil, para peserta yang saya hormati, mengawali sambutan saya atas nama panitia, pertama saya mengucapkan terima kasih sekaligus selamat datang kepada Bapak Ibu peserta dan khususnya Bapak Kanwil yang telah meluangkan waktu, meringankan langkah untuk membuka sekaligus juga menyampaikan materi tentang program Kementerian Agama. Mudah-mudahan keringan langkah keikhlasan kita mendatangi tempat ini menjadi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan press gathering pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin mengawali dengan sebuah adagium yang sering berlaku di humas, khususnya humas di lembaga pemerintah. Adagium itu mengatakan begini, para karyawan itu selalu mendapat informasi paling belakang tentang kantornya atau tentang lembaganya. Nah, ini adagium yang sering atau berlaku pada lembaga-lembaga instansi pemerintah. Maksudnya bahwa seringkali kita para karyawan, entah itu karyawan mulai dari yang penjabat ataupun tidak, seringkali tidak mengetahui, tidak memahami apa yang ada atau apa yang terjadi di kantor kita. Katakanlah misalnya orang Penmat, seringkali juga kalau ditanya di mana sih yang menangani persoalan ini, seringkali juga dia tidak tahu di ruang mana tempatnya. Jangankan kasihnya katakanlah, tapi ruangan pun kadang-kadang tidak tahu. Nah, hal ini jangan sampai terjadi kepada kita, khususnya kita yang ada di humas.
Nah, saya setir pada kesempatan ini juga apa yang diungkap oleh Bapak Kanwil pada saat pembinaan beberapa waktu yang lalu, ada mungkin beberapa bulan ya. Beliau mengatakan bahwa hal apapun yang kita lakukan untuk meraih ZI di Kementerian Agama, tapi misalnya artinya kalau administrasi selengkap apapun, evident apapun sudah kita selesaikan, tapi kalau misalnya nanti pada saat ada pengecekan langsung dari tim penilai, kemudian sampai di kantor, kemudian menanyakan salah satu karyawan tentang misalnya apa saja ditanyakan, misalnya mengenai bidang ini siapa yang duduk di kabin ini. Nah itu kalau dia tidak tahu, karyawan yang ditanya itu tidak tahu, maka jangan harap untuk kita mendapatkan ZI. Nah inilah yang melatar belakangi Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu di Humas itu diundang, khususnya humas, media humas pada Satker diundang supaya jangan sampai terjadi seperti itu. Nah saya ingin pada kesempatan ini juga ingin ada cerita ya, sedikit saja, cerita perusahaan manufaktur di Amerika Serikat. Pada suatu ketika dia mengadakan kegiatannya seperti ini, dia mengundang media nasional untuk melihat kantornya, melihat kantor, bagian-bagian kantor, apa saja produk dari kantor itu, kemudian dibawa keliling langsung oleh CEO daripada perusahaan tersebut, dibawa keliling, masuk ruangan dan seterusnya. Nah di tengah perjalanan keliling itu salah seorang pimpinan media bertanya kepada si CEO ini, berapa orang yang menangani humas di perusahaan Bapak? Nah si CEO menjawab, yang menangani humas di perusahaan kami adalah sebanyak 3.200 orang. Kok banyaknya, kaget nih media, kok banyaknya menangani humas. Ternyata bahwa semua karyawan daripada perusahaan manufaktur yang ada di Kansas, Amerika Serikat itu diberikan tugas juga sebagai menjalankan peran kehumasan. Nah kita di Kementerian Agama alangkah eloknya jika juga peran kehumasan itu ada pada semua karyawan, bukan hanya kita yang ada di humas. Nah jangan seperti yang disampaikan tadi, yang saya sampaikan tadi Pak Kanwil pada saat pembinaan, kalau ada salah satu karyawan yang tidak tahu di mana bidang ini, apa yang ditangani, pada saat ditanya oleh tim penilai, jangan harap kita akan mendapatkan. Nah sekali lagi inilah latar kenapa Bapak Ibu ada di sini. Mudah-mudahan kita yang di humas yang menjadi corong, yang menjadi benteng terdepan untuk kita bisa pertama menyampaikan informasi tentang lembaga kita, produk-produk apa yang ada di lembaga kita, kitalah yang bertanggung jawab paling utama di samping juga karyawan lain. Nah Bapak Ibu sekalian yang hormati, tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk kita bersama-sama, pertama tentu silaturahim, kemudian yang kedua sesuai dengan kegiatan tema materi kegiatan kita. Yang pertama itu adalah Bapak Ibu sebagai humas khususnya, ini mohon maaf yang Bapak Ibu yang ada di eksternal itu supaya tahu betul Kementerian Agama atau tempat kita lembaga itu seperti apa sih, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga Bapak Ibu di sini akan sesuai dengan materi yang ada, itu bagaimana kita mengolah isu publik. Jadi sering, apalagi sekarang ini ada isu di Kementerian Agama yang cukup mencengangkan bahwa ada salah seorang pimpinan, dikatakan pimpinan pondok padahal mungkin bukan pimpinan pondok, yang melakukan pelecehan seksual terhadap setiap orang. Nah inilah tugas kita, bagaimana kita mengolah isu itu, seorang humas bagaimana mengolah isu itu sehingga tidak menjadi bumerang bagi lembaga kita. Untuk itulah Bapak Ibu diundang di sini, jadi tujuannya seperti itu. Kemudian peserta Bapak Kanwil untuk kegiatan ini sesuai dengan saran dari Bapak bahwa kita ikut dari media internal dan eksternal. Yang dari eksternal ada dari Lombok Pos, ada dari Radat, IPRI, RI dan seterusnya. Kemudian yang dari Satker sendiri, media Satker itu semua kabupaten kemenang kabupaten ya, dan kota. Kemudian juga ada beberapa Satker madrasah. Karena keterbatasan dana, jadi pesertanya ya hanya sebatas itu saja. Nah kemudian tempat, ya, mohon maaf ini Bapak Kanwil agak berliku-liku Bapak waktu kesini sehingga yang mungkin sempat tersesat mudah-mudahan ya. Jadi kenapa kami pilih ini, karena kami ingin nuansa baru lah. Jadi karena
tiap hari kita berhadapan dengan beton, ya maka sewaktu-waktulah kita berhadapan dengan lembah seperti ini. Kemudian yang perlu juga kami sampaikan pada kesempatan ini, anggaran yang kita gunakan adalah anggaran DIPA dari Humas, itu sebanyak 21-an juta ya, 32 juta, dan ini untuk semua kebutuhan itu. Nah, pada kesempatan ini juga mohon maaf kepada Bapak Ibu yang dari Pulau Sumbawa, kami hanya mampu menanggung biaya PP, kemudian konsumsi dan harian. Adapun kalau menginap itu sudah ada untuk itu. Jadi kalau menginapnya nanti mungkin pakai SPD. Nah demikian Bapak Ibu yang bisa kami laporkan pada kesempatan ini, dan pada kesempatan ini kami atas nama panitia mohon kepada Bapak Kanwil nanti untuk membuka sekaligus juga untuk menyampaikan program-program Kementerian Agama, dan mungkin juga ada isu-isu terhangat di Kementerian Agama. Demikian, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.